ilmu ya. Jadi tempatnya orang-orang yang di situ berharap masuk surganya Allah gitu ya. Semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita pada pagi hari ini di jam setengah 6 pagi seperti itu, ba'da subuh ya, kita semuanya diberikan kemudahan sama Allah langkahnya untuk menuntut ilmu gitu. Luar biasa ya. Jadi kan biasanya kalau puasa itu habis subuh biasanya apa Ibu? Tidur ya. Tapi alhamdulillah gitu Allah berikan semangat gitu ya melangkah di masjid untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga, dan juga semua kaum muslimin yang sampai saat ini tetap istiqomah di jalan Islam. Sekali lagi mungkin perkenalkan ya kami dari Majelis Alim Anisa. Semuanya sudah tahu ibu-ibu? Ada yang belum tahu Majelis Alim Anisa? Ya, jadi di sini kami setiap Ramadan ya kita mengadakan KIFA namanya kajian intensif virtual Ramadan. Nah, kenapa kok virtual gitu? Jadi di sini asal usulnya dulu pas waktu COVID gitu. Jadi pas waktu COVID kita full waktu itu adalah Zoom atau online gitu. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2022 ya insya Allah kita hybrid. Jadi ada yang offline juga ada yang online seperti itu. Dan salah satunya kita mengadakannya adalah Road to Masjid gitu. Dan hari ini kita di Masjid Baitul Hikmah ini gitu. Alhamdulillah ya. Um, Kemarin pertemuan pertama kita sebelum Ramadan itu di di rumahnya salah satu jamaah gitu. Jadi kemarin sebelum Ramadan kita mengadakan juga kajian dan hari ini adalah perdana kajian selama Ramadan gitu. Jadi di masjid ini adalah perdana Ibu, Insya Allah ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai fikih Ramadan gitu ya bersama Ustazah di samping saya yaitu Ustazah Roidah gitu. Biasanya dikenalnya dengan Ustazah Roidah. Gitu nih Ustazah ya. Ustazah sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nanti insya Allah setelah ini beliau akan memaparkan tentang fikih Ramadan. Setelahnya nanti ada tanya jawab, sesi tanya jawab ya, ibu-ibu semuanya silakan dipersiapkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada Ustazah. Baik, juga online ya, Oven. Tadi saya lupa menyapa ahlan wa sahlan yang sudah bergabung online. Dan apabila kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh juga untuk yang online seperti itu. Silakan saya berikan waktu kepada Ustazah Roida untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah suraqallal adim. Puji syukur bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih meridai kita untuk bisa bertemu ya Bu. Eh, Walaupun pertama kalinya Masya Allah ibu-ibunya antusiasnya. Bagaimana ibu-ibu siap belajar bersama? Siap. Ya, insya Allah saya akan sharing apa yang saya ketahui, tapi ya mungkin pengetahuan saya juga terbatas, sebatas yang sudah saya pelajari gitu ya dari dari kitab juga dari pengetahuan dari ustadz-ustadz yang sudah memberikan ilmunya gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa belajar bersama di sini gitu ya. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk pada kesempatan hari ini
kita menjalankan salah satu perintah yang diwajibkan kepada kita dan merupakan salah satu pilar Islam, yaitu puasa Ramadan. Ini sudah hari keberapa nih, Bu? Eh, Alhamdulillah. Ada yang belum dapat hari pertama kemarin. Dapat semua ya. Mungkin bahasanya orang Jawa nampani nampani Ramadan semua gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Dan kita manfaatkan gitu ya sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah gitu ya. Karena apa? Pahala di bulan Ramadan itu berlipat ganda gitu ya dibandingkan dengan ibadah di bulan lainnya. Masya Allah. Dan bahkan ketika ibu-ibu duduk di sini walaupun cuma sejenak mungkin 1 jam gitu ya maksimal, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa dan bahkan kita barangkali nggak tahu hari ini dikelilingi oleh malaikat, bisa lihat nggak sih Bu malaikatnya ada di mana? Tapi kita yakin ya, dari mana kita tahu kalau kita didoakan oleh malaikat ketika kita duduk di majelis ilmu? Dari berita dari hadis. Ya. Nah, makanya kita di sini berusaha untuk beribadah kepada Allah supaya apa? Supaya kita nanti tidak menyesal. Ini kita jadikan bekal kita untuk akhirat kita gitu ya. Jangan sampai nanti kalau sudah di akhirat, duh, aku pengen balik ke dunia, pengen sudah terlambat gitu ya. Jadi makanya mumpung masih di dunia, kita manfaatkan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah. Baik, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai fikih seputar ini ya, ibadah di bulan Ramadan gitu ya. Tapi karena memang bahasan fikih itu banyak gitu ya, harus dibahas di bulan Ramadan. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya batasi mengenai rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan itu sendiri. Gitu ya. Uh, Sebelum kita memasuki Ramadan gitu ya, maka yang jelas kita itu harus tahu kapan kita harus melaksanakan ibadah Ramadan. Kapan mulainya gitu ya. Biasanya kita menunggu informasi dari pemerintah, ada juga yang sudah ini ya mengikuti apa perhitungan gitu ya, perhitungan hisab gitu ya. Ada juga menunggu imkanur ru'yah dari pemerintah gitu ya. Tapi yang jelas nanti biasanya yang menjadi ini ya perbedaan itu ketika sudah mau berhari raya ya. Jadi ada yang hari raya lebih dulu, ada yang tidak gitu ya. Ada yang hari rayanya baru besoknya gitu ya, karena masih menunggu apa melihat apa Bu biasanya? Ya melihat hilal gitu ya. Nah tapi yang jelas yang harus kita perhatikan mungkin gitu ya. Kalau kita mengawali Ramadan itu biasanya kan ini ya, mau mengawali di situ tidak ada persoalan, tapi yang bermasalah itu kalau kita mengakhiri Ramadan gitu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita puasanya di tanggal 1 Syawal gitu ya. Kita berpikirnya masih 30 Ramadan ternyata sudah masuk 1 Syawal. Nah, apa hukumnya itu ya kalau kita puasa di hari raya itu ya? Boleh apa enggak ini? Nah, itu. Boleh apa enggak, Bu? Ya, enggak boleh. Nah, itu yang memang kita harus hati-hati. Ya. Makanya kita harus tahu kapan kita mengawali dan mengakhiri Ramadan. Nah, eh, kapan kita mulai berpuasa Ramadan? Di dalam hadis diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sumu liru'yatihi." Berpuasalah kalian jika melihat hilal. Waftiru liru'yatihi, dan berbukalah kalian jika melihat hilal. Fa in alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Dan jika penglihatan kalian terhalang oleh mendung, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, jadi puasa ketika melihat hilal, mengakhirinya juga ketika melihat hilal. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'atiru. Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Fa'in fa'in gumma alaikum
Faqduru lahu. Jika ada mendung menutupi kalian, maka hitunglah. Nah, disinilah kemudian kaum muslimin menentukan gitu ya bagaimana mengawali dan mengakhiri Ramadan. Nah, ada dua metode yang biasanya digunakan eh, di negara kita gitu ya. Kalau di pemerintah biasanya menggabungkan dengan nama Imkanur Ru'yah gitu ya. Tapi yang biasanya banyak digunakan itu ada istilah hisab, ada istilah ru'yat. Nah, dari tadi kita bicara hilal itu apa sih gitu ya? Hilal itu penampakan bulan baru, penampakan bulan sabit, penanda dimulainya kalau itu sudah masuk bulan baru. Nah, biasanya hilal itu baru nampak dilihat oleh mata biasa itu kalau sudah naik sampai 7 derajat. Padahal kalau 1 derajat itu kan sebenarnya sudah ganti bulan ya. Kan sudah muncul bulan baru, tapi belum bisa terlihat itu ya. Kalau menggunakan alat itu biasanya baru terlihat itu kalau biasanya dipantau gitu ya. Kalau mau sidang isbat itu biasanya kan memantau hilal dulu ya. Nah, itu baru bisa terlihat itu kalau di negara kita itu sekitar kalau sudah naik 3 derajat dengan sudut elongasi 6 derajat biasanya gitu. Nah, jadi tapi itu naik sudah 3 derajat itu sudah berapa jam gitu ya. Nah, dan hilal itu biasanya munculnya itu setelah terbenamnya matahari. Nah, jadi kan kalau posisi awal itu matahari, bumi sama bulan itu satu garis ya. Nah, satu garis itu namanya ijtima ya. Jadi satu titik konjungsi. Nah, ketika matahari tenggelam, kan hilalnya terlihat ya naik ya. Nah, itu yang biasanya dikatakan sebagai hilal. Bulannya sudah naik, nah baru terlihat itu. Nah. Tapi ini biasanya kadangkala sulit terlihat. Kenapa? Karena batas antara terbenamnya matahari sama terbitnya hilal itu waktunya singkat. Padahal untuk naik itu kadang butuh berapa jam. Nah, itu kadang tingkat kesulitannya di situ gitu ya. Nah, dan di sini di dalam ini ya penentuan awal dan akhir Ramadan itu ada dua metode yang bisa digunakan gitu ya. Ada metode hisab, ada metode ru'yat. Kalau ru'yat itu mengamati dan melihat hilal langsung yang tampak di ufuk setelah matahari terbenam. Nah, aktivitas ini bisa digunakan biasanya bisa menggunakan alat gitu ya. Nah, terus kalau hisab itu dengan menggunakan perhitungan ilmu astronomi. Biasanya sudah ada ilmunya gitu ya. Ada mungkin kalau bahasa kita itu ilmu falak, ilmu perbintangan gitu ya. Nah, dan biasanya memang kalau hilal itu banyak hisab itu banyak digunakan gitu ya untuk menentukan ibadah-ibadah kita seperti sholat gitu ya. Kapan masuk waktu sholat itu biasanya kan menggunakan ini ya perhitungan hisab juga gitu ya. Nah, nah ini dalam metode ru'yat gitu ya. Jadi biasanya yang dipantau itu adalah ketinggian hilalnya gitu ya. Dan untuk menentukan sudah masuk bulan baru ataukah tidak dengan melihat langsung menggunakan alat atau biasanya sekarang sudah ada ininya ya. Sudah ada apa namanya Bu? Eh, bukan hanya teropong apa namanya ya. Kayak ininya sudah ada aplikasi apa namanya aplikasi untuk melihat itu gitu ya. Yeah. Nah, dan ini itu ya, ini kenapa kaum muslimin menggunakan menggunakan metode ru'yat ini itu ya, karena memang dulu di masanya Rasulullah gitu ya, kaum muslimin menggunakan metode ini gitu ya. Dan kalau untuk hisab, nah ini tadi yang saya sampaikan, kalau untuk hisab itu ini berdasarkan pengamatannya itu berdasarkan peredaran benda-benda langit gitu ya. Jadi kalau bulan itu rotasinya sama revolusinya itu kan sudah tentu ya, gitu ya. Dalam setahun ya seperti itu revolusinya. Terus kalau bumi itu kan rotasinya ya sudah seperti itu gitu ya. Jadi ada pergerakannya sendiri bagaimana mereka bergerak mengelilingi matahari bersama, terus bagaimana bulan mengelilingi bumi. Nah itu. Dan biasa kan suatu yang bergerak seperti ini, beredar seperti ini itu biasanya hasil hitungannya sudah pasti gitu ya.
Nah, dan memang untuk ilmu hisab itu biasanya digunakan selain untuk menentukan waktu sholat, juga digunakan untuk menentukan arah kiblat. Ya. Juga digunakan untuk apa penentuan awal dan akhir bulan komariah. Nah, untuk yang tadi menggunakan metode ru'yat, jadi di masa Rasulullah dulu, Rasul menggunakan metode ini. Pernah satu hari ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah seraya berkata, saya telah melihat hilal. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kamu bersedia bersaksi bahwa sebenarnya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Kemudian ia menjawab, iya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kami untuk berpuasa. Jadi ketika ada yang melihat hilal gitu ya, paling tidak di sana ada kesaksian 2 orang melihat hilal, maka Rasulullah waktu itu memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Itu. Tapi ketika apa yang dilihat itu tidak ada yang meyakini untuk melihatnya juga, jadi pernah suatu hari siapa namanya Anas itu datang kepada Rasulullah itu ya, kemudian dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul saya sudah melihat hilal. Terus kemudian Rasul tanya kepada yang lain, apakah kalian juga melihatnya juga? Tidak ya Rasulullah itu ya. Karena Rasul berpikir mungkin karena Anas sudah tua gitu ya, terus kemudian rambutnya itu kan nutup apa namanya? Nutup matanya. Mungkin dia nggak jelas melihatnya itu, akhirnya sama Rasul rambutnya di ini ya, disibak gitu ya. Sekarang coba perhatikan lagi, kamu sudah melihat hilal. Oh ternyata saya salah ya Rasulullah itu ya. Jadi kadang memang kesaksian satu orang tidak cukup, khawatirnya mungkin dia keliru melihat gitu ya. Jadi biasanya paling tidak ada kesaksian 2 orang sudah melihat hilal gitu ya, maka Rasulullah waktu itu memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Begitupun mengakhiri Ramadan, sama di masanya Umar begitu ya. Nah, kalau untuk hisab ya, kaum muslimin juga ada dalilnya. Kaum muslimin yang menggunakan metode hisab itu didasarkan pada Quran surat Yunus ayat 5 gitu ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi peredaran benda-benda langit pada orbitnya itu sudah dijelaskan oleh Allah, itu bisa digunakan oleh kaum muslimin untuk menghitung bilangan tahun, hari, bulan, itu bisa digunakan untuk itu. Ya. Nah, dan dari sinilah dulu di masa Rasul, ilmu hisab itu belum dikenal gitu ya. Makanya Rasul pernah berkata, sungguhnya umatnya adalah Umi itu pada waktu itu. Nah, hisab itu baru masuk ke kaum muslimin itu pada abad ke-8 Hijriah, abad ke-8 Masehi pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi waktu itu eh, pada masa dinasti Abbasiyah memang ilmu pengetahuan kan berkembang pesat ya, termasuk ilmu astronomi itu ya. Banyak tokoh-tokoh dari kaum muslimin yang menjadi ilmuwan-ilmuwan di bidang astronomi dan terkenal di dunia pada waktu itu gitu ya. Akhirnya karena pada masa itu di ini ya, khalifah mengetahui bagaimana keutamaannya mempelajari ilmu hisab dan bagaimana syariat-syariat itu banyak yang bisa berkaitan dengan hisab itu sendiri, penentuan waktunya itu bisa dihitung dengan menggunakan ilmu hisab. Akhirnya pada mulai dari zaman dinasti Abbasiyah inilah mulai digunakan metode hisab. Ya. Nah dari sinilah kemudian kaum muslimin sampai sekarang berbeda, ada yang menggunakan metode hisab, ada yang menggunakan metode ru'yat. Gitu. Tapi sebenarnya dua persoalan ini kalau dikatakan masalah ijtihadiyah gitu ya, dalam artian uh, kalau memang benar itu pahalanya 2, namanya ijtihad ya. Kalau salah pahalanya ya 1. Artinya gini, masing-masing punya dalil. Jadi makanya Rasulullah pernah bersabda, perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai kaum muslimin bagaimana gitu ya. Kalau berbeda ya saling menghormati gitu ya. Artinya kita tahu yang pakai metode hisab itu juga punya dalil, yang menggunakan metode ruqyah juga punya
dalil. Tapi yang penting di sini poinnya kita harus lebih hati-hati karena jangan sampai kita puasa di tanggal 1 Syawal. Nah, itulah yang harus ini ya kita perhatikan gitu ya. Sehingga dari sini kita harus tahu kapan kita mengakhiri bulan Ramadan. Nah, kenapa ini tadi saya bahas itu yang mengenai kita harus masuk bulan Ramadan kapan, mengakhiri kapan, karena mengetahui waktu puasa itu merupakan salah satu rukun puasa. Nah, jadi di dalam ini saya ambil dari kitab Hidayatul Mujtahid gitu ya. Ada 3 yang disebutkan gitu ya mengenai rukun puasa. Ada salah satu yang masih khilafiyah gitu ya di kalangan ulama mengenai persoalan niat gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan rukun puasa yaitu mengetahui waktu puasa. Yang kedua niat. Kemudian yang ketiga adalah imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Nah, baik, saya kupas satu persatu ya, dari waktu berpuasa. Nah, waktu berpuasa itu artinya apa? Yang dimaksud di sini kita berpuasa karena kita sudah masuk bulan Ramadan. Kemarin bulan Ramadannya tanggal berapa, Bu? Tanggal 1 Maret. Nanti terakhir Ramadan tanggal berapa, Bu? Ya, kalau yang menggunakan metode hisab sudah tahu gitu ya kapan berhari raya gitu ya. Kalau yang menggunakan metode ru'yat ya nanti menunggu ru'yatul hilal gitu ya. Di tanggal berapa ru'yatul hilalnya? Tanggal 29 apa tanggal 30? Tanggal 29-nya ya. Jadi hilalnya sudah terlihat atau belum gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua gitu ya, kapan waktunya berpuasa gitu ya. Berpuasa itu dijelaskan di dalam hadis gitu ya atau di dalam nas Quran surat Al-Baqarah ayat 187 waktunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari gitu. Nah, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Jadi yang dimaksud benang putih dari benang hitam itu adalah waktu fajar. Fajar itu ada 2 ya Bu, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib itu kita ini ya masih dihalalkan makan tapi tidak dihalalkan sholat subuh, artinya belum masuk subuh. Jadi masih bentuknya kalau dalam hadis itu dijelaskan fajar kazib itu seperti ekor serigala ya. Itu mungkin bentuknya seperti apa? Seperti ekor serigala. Jadi masih ada ini ya, belum belum jelas gitu ya. Apa namanya? Terangnya itu belum terlalu jelas gitu ya. Nah, baru setelah masuk fajar sodik. Nah, fajar sodik itu batas antara warna putih sama warna gelapnya itu sudah mulai terang. Nah, pada saat fajar sodik inilah sudah masuk waktu subuh. Nah, pada saat masuk waktu subuh, dihalalkan sholat subuh, diharamkan makan. Tidak boleh makan deh, ya. Makanya kalau sudah misalnya jenengan dengar imsak gitu ya, boleh nggak makan? Masih boleh gitu, karena masih fajar kazib ya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, nah itu boleh nggak? Sudah nggak boleh. Jangan nanti saya kurang ngombe. Ya, jadi ya di ini ya segera dihentikan aktivitas makannya gitu ya. Jadi kalau sudah makanya ada imsak itu sebenarnya sebagai peringatan pada kita harus hati-hati karena sebentar lagi mau masuk subuh yang belum minum ya segera minum gitu ya. Yang makannya disegerakan untuk diselesaikan gitu. Nah, itu ya untuk waktu berpuasa, kemudian berkaitan dengan niat. Nah, kapan niat puasa? Nah, kalau untuk puasa wajib, puasa Ramadan gitu ya. Nah, waktu niatnya itu adalah di malam hari. Jadi kita boleh misalnya habis buka puasa kita langsung niat puasa untuk besoknya nggak apa-apa. Jadi tidak nunggu habis taraweh niatnya ya Bu ya. Jadi mulai setelah maghrib sampai sebelum subuh.
Nah, jangan lupa Bu untuk niat karena kalau tidak niat nanti puasanya menjadi tidak sah. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, barang siapa tidak niat sejak malam maka puasanya tidak sah. Tapi memang di sini ada pendapat ulama gitu ya, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ya kalau sudah puasa yang waktunya tentu seperti Ramadan, itu kan waktunya sudah tentu gitu ya. Nah, jadi ya puasanya itu adalah niatnya sudah gitu ya. Tapi ada ulama lain yang menjelaskan harus ada niat. Nah, kalau menurut Imam Malik, niat itu bisa diniatkan untuk 1 bulan, 1 bulan. Gitu ya. Jadi boleh nggak sih niat 1 bulan? Kalau menurut Imam Malik boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, niat itu harus diperbarui setiap malam, gitu ya. Setiap harinya itu harus diperbarui. Gitu ya. Jangan nanti misalnya kita malamnya lupa niat gitu ya. Baru niat siang hari boleh nggak? Sudah nggak sah gitu ya. Kalau niat siang hari gimana? Berarti puasanya jadi puasa sunnah. Jadi nanti kita harus mengganti puasa yang hilang tadi. Nah, itu kalau niat. Terus niat itu harus jelas ya. Jadi misalkan boleh nggak sih menggabung niatnya puasa sunnah dengan puasa wajib gitu ya. Mumpung ini hari Senin dan Ramadan, saya niat puasa Senin dan puasa Ramadan. Boleh nggak Bu seperti itu? Ya, tidak boleh menggabung dua niat gitu ya. Apalagi puasa Ramadan itu kan puasa wajib, kedudukannya lebih tinggi gitu ya. Sehingga tidak bisa digabungkan dengan niatnya puasa sunnah. Jadi ya sudah niatnya puasa Ramadan saja. Perkara karena di hari Senin kita dapat pahalanya di hari Senin, nah itu urusannya Allah gitu ya. Karena memang puasa itu gak bisa dinilai ya Bu, pahalanya itu Allah yang menghitungnya gitu ya. Makanya puasa itu pahalanya untukku gitu ya, karena Allah. Makanya dari sini karena memang pahala puasa itu luar biasa, jadi kita nggak usah menghitung-hitung, udah yang penting kita niatkan puasa karena Allah. Kalau puasa sunnah ya tadi memang boleh niatnya siang hari karena didasarkan hadis dari Aisyah gitu ya. Pernah suatu hari Rasulullah bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah ada makanan enggak gitu ya. Padahal malamnya Rasulullah memang nggak niat puasa gitu ya. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasul enggak ada gitu ya. Kemudian ya sudah kalau begitu aku akan berpuasa gitu ya. Jadi kalau puasa sunnah boleh siang hari, tapi kalau puasa wajib harus malam hari niatnya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi imsak ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Nah, di sini eh, dari penjelasan ulama juga saya ambil dari ini ya, kitab fikih gitu ya. Membatalkan puasa itu ada 2 jenis, gitu ya, yang membatalkan pahala puasa, namun puasanya tetap syah. Tapi ada juga yang membatalkan puasa dan pahalanya. Nah, untuk yang membatalkan pahala puasa, kita tidak wajib untuk mengkodok. Tapi pahalanya bisa berkurang, bahkan bisa juga habis atau mungkin minus ya. Tapi kalau yang membatalkan puasa inilah yang nanti harus mengkodok, harus mengganti ya. Nah, apa saja ya perkara yang membatalkan pahala puasa? Contoh gibah. Apa Ibu gibah itu, Bu? Poso-poso itu, ngomong no tanggone itu ya. Ngomong no. Hati-hati ya Bu tuh ya. Bahkan bicara tentang orang lain, hal yang tidak disukainya gitu, walaupun itu memang ya tapi itu benar itu ya, ada pada dirinya itu ya. Ya walaupun itu benar pada dirinya, memang kalau kita dibicarakan suka nggak sih gitu ya sebenarnya, kalau kita digibahkan gitu ya. Ada orang ngomongin kita, itu loh apa, padahal ini ya kita tahu orang itu ngomongin kita, gimana perasaannya Bu? Biarin. Jadi, nah, tidak gibah sendiri perbuatan yang dilarang gitu ya oleh Allah gitu ya. Kalau di dalam Quran surat Al-Hujurat gitu ya. Kalau orang gibah itu gambarannya seperti memakan daging saudaranya gitu ya. Seperti memakan bangkai gitu ya. Jadi kan menjijikkan ya Bu ya itu ya. Makanya memang ini yang harus kita hindari pada saat kita berpuasa, kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Terus
Yang kedua, jangan sampai namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba, memfitnah. Gitu. Nah, hati-hati. Gitu. Nah, kalau misalnya udah puasa, nanti gibah. Berkurang udah pahalanya puasa. Terus belum lagi nanti mengadu domba, berkurang lagi pahalanya. Tambah lagi, apalagi yang tidak boleh berbohong. Gitu. Bohong untuk kebaikan, Ustazah itu. Boleh nggak bohong untuk kebaikan? Tidak boleh bohong itu yang diperbolehkan hanya 3 hal ya Bu ya. Apa? Yang pertama mendamaikan dua muslim yang lagi bermusuhan. Yang kedua mendamaikan suami istri yang lagi bertengkar gitu ya supaya mereka akur lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk siasat perang. Selain itu boleh nggak bohong? Tidak boleh Bu gitu ya. Walaupun mungkin alasannya bohong untuk kebaikan. Nah, terus kemudian yang keempat perkara yang bisa membuat pahala puasa itu hilang gitu ya adalah sumpah palsu gitu ya. Tidak boleh sembarangan bersumpah gitu ya. Kemudian yang kelima berkata dan melakukan perbuatan kotor. Jadi ngomong-ngomong kotor, mengumpat, nah hati-hati ya Bu ya. Itu bisa saja mengurangi pahala puasanya. Itu ya. Kemudian yang keenam melihat hal-hal yang haram atau halal tapi disertai dengan syahwat. Nah, ini hati-hati. Mungkin seharian killing time gitu ya, bahasanya menunggu maghrib gitu ya. Akhirnya nonton film India saja gitu ya. Nah, kemudian di situ akhirnya apa lihat apa namanya? Aktor-aktor ya mungkin melihat hal-hal yang diharamkan atau mungkin melihat karena ganteng-ganteng akhirnya apa timbul syahwatnya nih, itu harus hati-hati ya, Bu, gitu ya. Nah, jangan melakukan hal perkara-perkara ini ya. Mungkin akhirnya sehari apa karena killing time ngobrol sama tetangganya gibah, berkurang dah pahala puasanya mungkin berapa persen gitu ya. 30% berkurang mungkin. Terus belum lagi berbohong, hilang lagi 60%. Kemudian berkata kotor, hilang lagi 90%. Terus lihat film akhirnya habis ya Bu, cuma dapat apa? Ya ini tadi, cuma dapat lapar dan hausnya. Nah, ini yang harus hati-hati itu ya ketika kita berpuasa itu. Nah, kemudian yang berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Ini memang ada berapa khilaf gitu ya, ada perbedaan di kalangan ulama mengenai persoalan ini. Ada yang menuliskannya 11, ada yang 8 gitu ya. Dan di antara yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian haid dan nifas, ada infus makanan, ada ulama yang berpendapat lain memasukkan suatu ke rongga tubuh. Nah, ada yang memasukkan itu pada poin keempat, kemudian ada yang kelima jima ya atau berhubungan badan, kemudian yang keenam mengeluarkan mani dengan sengaja, ini untuk laki-laki ya. Kemudian niat berbuka, yang 8 murtad. Yang ketujuh, poin ketujuh ada yang menggantinya dengan ini ya, gila atau pingsan gitu ya. Nah, nanti memang ada hilafiah itu ya di kalangan ulama, tapi ada yang sama yaitu yang makan minum sengaja, haid nifas, jima gitu. Nah, ini di kalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat gitu ya mengenai persoalan ini, jelas dia fik membatalkan puasa. Nah, baik berkaitan dengan makan dan minum dengan sengaja. Jadi jika orang berpuasa, makan dan minum dengan sengaja, maka puasanya jelas batal. Dia harus mengkodok di luar bulan puasa, harus menggantinya. Ada pendapat ulama yang menjelaskan juga dia juga harus membayar kafarotnya, tapi pendapat terkuat hanya cukup mengkodok saja. Nah, tapi bagaimana kalau makan atau minumnya terus kemudian lupa? Nah, karena nggak terbiasa puasa gitu ya, akhirnya terutama ini hari-hari awal puasa ya. Ya, jadi nggak sengaja tiba-tiba ngambil minum gitu ya. Nah, ini yang hati-hati ya. Ya, batal nggak sih kalau nggak sengaja lupa misalnya gitu ya.
Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaknya ia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Jadi rezeki gitu ya Bu dari Allah gitu ya. Masya Allah. Kalau sampai lupa itu ya, misalnya makan makan apa mie ayam gitu ya, habis itu minum, makan cendol gitu ya, sampai kenyang ya. Baru ingat, loh iya saya puasa ya Masya Allah, Allah memberi rezeki ya Bu ya. Kalau melihat ini mungkin melihat saudaranya gimana loh, kok makan dan minum gitu ya, langsung dicegah nggak sih? Biarkan dia menyelesaikan dulu ya. Ya, karena dia lagi dapat rezeki dari Allah. Ya itu ya Bu, jadi kalau lupa tidak apa-apa ya, puasanya tidak batal. Ya, silakan kalau sudah. Ya kalau bukan, kalau pas tengah-tengah makan terus ingat ya jangan dihabiskan ya Bu. Oh, kok belum habis gimana ya? Ya sudah kalau ingat berhenti ya Bu. Rezekinya sampai situ itu ya. Itu kalau makan dan minum itu ya. Terus untuk mengincip misalnya kayak kita yang sering ini ya, mungkin kita masak apalagi yang jualan gitu ya, boleh nggak sih ngincip makanan atau membawa makanan? Kira-kira batal nggak sih gitu ya? Boleh ngincip makanan, tapi setelah itu umur ya Bu, jangan sampai rasa makanannya itu ikut tertelan dengan air ludah gitu. Oh, rasa kari ayam ini. Ya, ya di ini atau dibuang itu ya, kemudian dihilangkan rasa makanannya itu ya. Jadi supaya supaya tidak apa namanya, tidak nanti rasa yang masuk itu rasa makanan yang diincip gitu ya. Nah, terus yang kedua gitu ya, mengenai jima atau berhubungan intim gitu ya. Eh, nah ini kalau seorang melakukan jima gitu ya di bulan puasa gitu ya, ya jima ini yang dimaksud bagaimana gitu ya, masuknya kepala zakar ke alat kelaminnya ini ya perempuan gitu ya, keluar mani atau tidak itu sama saja termasuk aktivitas jima gitu ya. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, jadi kalau misalnya seorang jima pada saat malam hari itu ya, kemudian sampai waktu subuh dia masih kondisi junub gitu ya. Bagaimana puasa, masih boleh nggak sih puasa? Boleh gitu ya. Jadi yang penting malamnya sudah niat untuk berpuasa gitu ya. Nanti kalau urusan junub kan dia harus tetap mandi besar karena harus melaksanakan sholat subuh. Gitu ya. Jadi kemudian kalau jimaknya di siang hari, bagaimana? Gitu ya. Yang boleh itu di ayat tadi adalah di malam hari. Kalau siang hari nggak boleh. Gimana kalau lupa itu ya? Persoalannya masa lupa kalau puasa ya. Kan jima itu yang melakukan dua orang, masa dua-duanya lupa gitu ya. Atau istrinya yang pura-pura lupa gitu. Ya ini enggak boleh itu ya. Jadi kalau seorang berhubungan jima di siang hari gitu ya, maka dijelaskan di dalam hadis ya, ada kafarotnya itu ya. Apa saja kafarot jima itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Celaka diriku wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang telah mencelakakanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah menggauli istriku di siang hari pada saat bulan Ramadan." Beliau bertanya, "Sanggupkah kamu untuk memerdekakan budak?" Ini kafaratnya pertama, kalau punya budak maka diperintahkan untuk memerdekakan budak. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Sanggupkah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Kafaratnya yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, laki-laki ini menjawab tidak gitu ya. Jangankan 2 bulan, yang 1 bulan aja bobol ya. Nih, kemudian beliau bertanya lagi, Rasul bertanya lagi, sanggupkah kamu memberi makan kepada 60 orang?
miskin gitu. Jadi kafaratnya yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Kemudian dia menjawab tidak laki-laki itu. Gitu. Kemudian Abu Hurairah berkata, kemudian laki-laki itu pun duduk sementara Nabi SAW memberi satu keranjang berisi kurma, maka beliau pun bersabda, bersedekahlah dengan kurma ini. Laki-laki itu pun berkata, adakah orang yang lebih fakir dari kami? Karena tidak ada penduduk di sekitar sini yang lebih membutuhkan daripada kami. Mendengar ucapan itu, Nabi SAW tertawa hingga gigi taringnya beliau terlihat. Akhirnya beliau bersabda, ya pulanglah dan beri makanlah kepada keluargamu dengannya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini yang mengadu kepada Rasulullah sudah nggak sanggup membayar kafarat, dapat kurma lagi gitu ya. Nah, Masya Allah kasih sayangnya Islam tuh sampai seperti itu ya. Jadi ya gimana mau dipaksa gimana lagi kondisinya juga seperti itu gitu ya. Nah, tapi yang ini harus diperhatikan kafaratnya adalah ini. Oh, gampang cuma ngasih makan 60 orang aja gitu ya. Ya bukan persoalannya bukan seperti itu, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah gitu ya. Walaupun memberi makan 60 fakir miskin kita sanggup, tapi ya bukan berarti kemudian kita melanggar larangan Allah. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukankah jika wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak puasa. Nah, jika dia haid atau nifas, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan, sejumlah hari yang ditinggalkan. Mungkin ada yang pernah mengalami detik-detik sudah mau buka puasa, ternyata keluar headnya ya, sudah rezekinya itu. Gimana puasanya ya? Tetap puasanya batal. Nah, itu yang diperhatikan. Jadi kalau head itu biasanya kan sebelum sebelum head itu biasanya kan ada flag-flag gitu ya, Bu ya. Nah, itu kalau menurut pendapat ulama itu belum masuk ke headnya gitu ya. Ada yang berpendapat sudah masuk, tapi pendapat terkuat itu belum masuk headnya. Kecuali kalau sudah keluar darah. Nah, fase mungkin di tengah-tengah saat keluar darah itu ternyata ada saat satu hari hanya keluar flek aja, besoknya deras lagi. Hari yang keluar flek itu tetap masuk waktu headnya. Nah, itu bagi yang head. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, puasanya batal. Kalau tidak sengaja, puasanya tidak batal. Itu ya. Mungkin ada yang masuk angin, kemudian tiba-tiba muntah gitu ya. Karena mual gitu ya, berusaha menahan, tapi ternyata muntah. Nah, seperti ini puasanya tidak batal gitu ya. Kalau muntahnya dengan sengaja, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa muntah tidak sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada kodok baginya. Namun dia bila muntah dengan sengaja, maka wajib membayar kodok. Nah, ibu-ibu hati-hati kalau udah muntah, mungkin ada yang muntah sampai mulut, kemudian biar nggak batal muntahnya ditelan lagi, boleh nggak sih? Beda dengan menelan ludah, ini menelan muntahan ya Bu ya. Boleh nggak sih kalau seperti itu? Nggak boleh ya, puasanya sudah batal. Kenapa? Karena satu itu sudah keluar dan sampai mulut itu kemudian tertelan lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini ya. Kalau untuk laki-laki misalnya onani atau masturbasi, kalau sampai keluar mani maka puasanya batal gitu ya. Kalau sekedar mimpi basah ini pengetahuan buat mungkin suaminya atau cucunya atau mungkin anak-anaknya gitu ya. Ini diingatkan gitu ya. Kalau mimpi basah puasanya tidak batal, dia hanya wajib mandi besar aja. Tapi kalau sampai onani maka puasanya jadi batal gitu ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah gitu ya, ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karenaku. Hadis riwayat Bukhari itu. Nah, kemudian ada yang sempat bertanya, gimana kalau berciuman? Kalau tadi kan jima ya, Bu ya. Kalau bermesraan atau berjumpa suami istri saja boleh nggak sih gitu ya? Nah, ini asalkan bisa menahan syahwatnya, kira-kira nggak muncul syahwatnya itu ya, maka tidak sampai batal. Tapi kalau dengan kegiatan itu maka memunculkan syahwatnya, maka puasanya bisa jadi sampai batal karena mungkin saja laki-lakinya sampai keluar mani tadi. Nah, itu masuk yang membatalkan puasa itu Nah, terus kemudian nih
memasukkan benda ke dalam tubuh gitu ya, benda atau zat gitu ya, biasanya dikenal dengan istilah ain, kemudian ke dalam tubuh, ke dalam rongga tubuh gitu ya. Jadi di sini ada lubang-lubang tubuh, ada mulut, hidung, telinga, lubang dubur sama lubang farji. Nah, ini kalau memasukkan lewat lubang-lubang ini, maka bagaimana status hukumnya? Nah, di sini ulama berbeda pendapat gitu ya. Kalau menurut ulama Hanafiyah gitu ya, eh, jika terdapat suatu yang masuk gitu ya ke saluran organ tubuh tadi gitu ya, maka termasuk membatalkan puasa. Kalau menurut kalangan ulama Malikiyah gitu ya, jika masuk ke tenggorokan walau tidak sampai organ dalam tubuh maka puasanya batal. Kalau ulama Syafi'i itu menjelaskan jika satu masuk ke tenggorokan walau tidak sampai ke perut gitu ya, maka puasanya batal. Terus kemudian menurut ulama Hambali itu ya segala satu yang masuk sampai ke perut, jadi batasannya sampai perut baru membatalkan puasa. Ini perbedaan di kalangan ulama. Ada yang ke rongga tubuh walaupun tidak sampai perut puasanya sudah batal. Ada yang baru sampai perut baru puasanya batal. Nah ini jadi kalau misalkan memasukkan sesuatu lewat anus gitu ya, atau mungkin lewat ini lubang telinga, lubang hidung. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, ini makanya memang ada persoalan-persoalan kontemporer tapi memang ini ada perbedaan di kalangan para ulama gitu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu ini tidak banyak ini ya, tidak saya rinci secara ini lebih banyak gitu ya. Saya bahas secara singkat gitu ya mengenai suntik gitu ya. Kalau suntik itu kalau itu memang ada berapa pendapat gitu ya. Ada yang membatalkan secara mutlak, ada yang tidak membatalkan secara mutlak. Ada yang merinci kalau itu nutrisi kayak infus gitu ya, itu masuk membatalkan. Tapi kalau itu tidak untuk menguatkan tubuh, bukan nutrisi, kalau melalui urat membatalkan, kalau melalui otot tidak membatalkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, tapi pendapat yang muktamad, yang terkuat gitu ya, itu tidak membatalkan secara mutlak gitu ya. Tapi kalau kita ragu gitu ya, mau mengambil pendapat yang mana ya berarti lebih aman tidak dilakukan pada saat siang hari, bisa dilakukan pada saat malam hari. Terus kemudian donor darah, boleh nggak sih gitu ya donor darah? Nah, ini dikiaskan dengan hukumnya bekam kalau misalkan dengan donor itu akhirnya melemahkan tubuh, buat tubuhnya jadi lemas, maka bisa jadi membatalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan sedikit tidak sampai membuat tubuhnya lemas, tidak batal. Begitupun dengan transfusi darah gitu ya. Kalau untuk transfusi darah gitu ya, ada ulama menjelaskan termasuk yang membatalkan puasa karena sama statusnya dengan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Terus untuk yang cuci darah ini ada dua pendapat memang gitu ya. Ada yang tidak membatalkan, ada yang membatalkan. Tapi pendapat yang muktamad dari kalangan imam mazhab yang terkuat itu tidak membatalkan gitu ya. Karena apa? Karena ainnya, zatnya itu yang masuk ke tubuh tidak melalui lubang-lubang tadi yang 5 lubang itu. Nah, terus kemudian kalau anestesi bagaimana? Kalau anestesi, kalau misalkan tidak hanya menghilangkan kesadaran hanya pada bagian tertentu, misalnya kan kadang anestesi gigi ya Bu, hanya bagian ini aja gitu ya. Biasanya, nah itu biusnya bius lokal itu tidak membatalkan gitu ya. Kalau bius total, ini ulama beda pendapat, gitu ya. Ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kalau bius total kan ada yang pingsannya sepanjang hari ya, seharian pingsan gitu ya. Tiba-tiba sudah maghrib baru sadar gitu ya, akhirnya langsung buka puasa. Nah, ini membatalkan puasa gitu ya. Terus kalau pingsannya sebentar gitu ya, tidak sampai sehari, menurut ulama tidak batal gitu ya puasanya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau menelan ludah gitu ya, menelan ludah bagaimana? Boleh nggak sih kalau ludahnya masih murni, nggak apa-apa gitu ya. Tidak membatalkan, tapi kalau ludahnya sudah tercampur dengan zat lain atau tercampur najis gitu ya, ini yang membatalkan gitu ya.
Atau mungkin ludahnya dikumpulkan di mulut gitu. Ya biar jadi air minum gitu. Biar nggak haus, itu nggak boleh ya Bu ya. Tapi ya ada yang membolehkan, tapi apalagi kalau ini afwan, maksudnya kadang ada yang nanyanya itu nyeleneh, gimana kalau misalnya ludahnya ditampung di gelas kan itu ludah gitu kan. Kemudian kemudian diminum tapi kan itu ludah kita kan katanya ludah boleh ditelan, tapi kalau sudah keluar kemudian dimasukkan lagi kan sudah beda status ya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau untuk menelan dahak bagaimana gitu ya? Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, bila sudah di bagian luar tubuh maka membatalkan gitu ya. Jadi kalau sudah keluar sampai mulut gitu ya, jangan ditelan lagi ya, dibuang gitu ya. Tapi kalau menurut kalangan mazhab Hambali itu mutlak eh, membatalkan itu ya karena itu berasal dari rongga tubuh. Ya. Tapi ada, ya. Karena ya itu ada juga yang berpendapat dahak itu juga tidak membatalkan, tapi pendapat terbanyak itu membatalkan kalau sudah keluar dari apa namanya dari kerongkongan, sudah keluar dari rongga tubuh. Ya. Nah terus kemudian menggunakan pasta gigi, ya ini harus hati-hati. Boleh nggak sih sikat gigi gitu ya pada saat siang hari? Ya. Boleh nggak Bu bersiwak siang hari? Ya boleh aja ya. Ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai nanti ada pasta giginya yang ikut tertelan gitu ya. Nanti air apa berkumurnya kurang bersih, akhirnya rasa pasta giginya ikut tertelan sama air ludah. Nah, itu yang harus hati-hati itu ya. Makanya lebih baik memang dihindari gitu ya. Terus kemudian ada nitrogliserin, kemarin saya dapat share-sharean biasanya diselipkan di bawah lidah ya untuk obat anti nyeri misalnya yang punya penyakit apa? Mungkin nanti yang kedokteran yang mungkin lebih paham ya. Jadi untuk obat jantung koroner biasanya ya, nah itu ada pendapat tidak membatalkan puasa, tapi ada juga yang berpendapat bisa membatalkan puasa gitu ya. Memang ini ada hilafiyah gitu ya di kalangan ulama gitu ya. Terus kemudian untuk rokok. Nah, ini kalau untuk rokok ulama sepakat gitu ya, itu termasuk hal yang membatalkan puasa gitu ya. Kecuali yang perokok pasif gitu ya. Kalau perokok pasif itu dia kan tidak tidak apa namanya tidak sengaja untuk menghirupkan itu ya. Maka apa namanya puasanya tidak batal gitu ya. Nah, kemudian memasukkan zat ke hidung ini sama statusnya misalnya kayak orang penderita asma ya. Nah, kalau penderita asma ini bagaimana? Ada ulama yang berpendapat membatalkan, tapi menurut ulama ulama terkini itu menurut Syekh Bas, Syekh Utsaimin gitu ya. Ini termasuk tidak membatalkan karena jumlahnya cuma sedikit dan masuknya ke tubuh juga bukan suatu yang pasti gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat gitu ya. Jadi artinya kita kalau ada perbedaan pendapat, kita boleh meyakini mengambil salah satu pendapat itu gitu ya. Nah, kemudian mencium parfum, fix inhaler boleh nggak sih gitu ya? Ya, boleh saja itu tidak membatalkan puasa gitu ya. Terus kemudian memasukkan satu ke telinga mungkin kita siang hari pakai cotton bud gitu ya. Jadi di sini ini ya ada ulama yang berpendapat itu bisa membatalkan puasa gitu ya, tapi menurut ini pendapat ulama yang lain gitu ya, ini tidak membatalkan puasa gitu ya. Tapi ulama yang ini berpendapat membatalkan puasa menganggap itu nanti khawatirnya ada apa? Karena itu terhubung ke kerongkongan itu ya. Tapi menurut anatomi kedokteran saluran telinga itu tidak terhubung ke kerongkongan kecuali jika gendang telinganya robek gitu ya. Mungkin bisa kalau misalnya ada cairan gitu ya, mungkin pakai tetes telinga gitu ya bisa jadi masuk ke kerongkongan gitu ya. Nah, sehingga kalau hanya pakai cotton bud saja tidak membatalkan itu yang menurut pendapat yang ini ya, ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa gitu ya. Nah, kemudian pakai tetes mata bagaimana Bu? Boleh nggak sih gitu ya?
Nah, ada dua pendapat gitu ya, ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan, tapi pendapat terkuat gitu ya menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali itu membatalkan. Ya. Nah, itu. Terus kemudian ini langsung saya ini ya Bu, karena waktunya ini tinggal sedikit, saya percepat sedikit. Jadi untuk berpuasa gitu ya, syaratnya dia muslim. Jadi orang yang murtad berarti puasanya batal. Nah, untuk muslim itu kan ada dua ya. Ada yang Afwan, maksud saya untuk yang non muslim itu ada dua gitu ya. Ada kafir asli yang dia memang dari awal bukan seorang muslim, ada yang dia itu murtad. Nah, kalau untuk orang murtad ini gimana? Kalau misalkan dia saat berpuasa kemudian dia murtad kan berarti ada hari yang ditinggalkan ya selama dia murtad tadi saat apa awalnya dia sudah berpuasa gitu ya. Nah, pada saat dia masuk Islam lagi maka dia mengkodok gitu ya. Ada ulama yang berpendapat dia mengkodok hari yang ditinggalkan pada saat 1 bulan puasa itu. Jadi misalkan naudzubillah semoga tidak terjadi itu ya pada kita atau keluarga kita. Jadi misalkan ada orang murtad di hari ke-10 Ramadan gitu ya. Berarti kan ada bulan Ramadannya yang belum diselesaikan. Nah, hari yang ditinggalkan itu dia harus mengkodok. Ini ada pendapat ada pendapat ulama yang menjelaskan demikian gitu ya. Kemudian yang kedua, syaratnya puasa dia harus sudah balik. Gitu ya. Anak-anak tidak wajib puasa, tapi kita ajari mereka untuk berpuasa. Nah ini mungkin nanti akan dibahas di pertemuan kifah selanjutnya gitu ya, mengenai mengajari keluarga kita untuk berpuasa, anak-anak kita. Terus kemudian berakal, gitu ya. Jadi tidak gila permanen. Kalau gila permanen tidak wajib kodok gitu ya. Tapi kalau mungkin gilanya sebentar. Ya, ini wajib mengkodok karena memang syaratnya puasa itu berakal ya. Jadi kalau kondisi gila tidak wajib untuk berpuasa itu ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian syaratnya lagi dia kondisinya bermukim bukan seorang musafir. Tapi ini nanti ada saya jelaskan sedikit gitu ya di bawah. Kemudian mampu dan sehat. Artinya mampu untuk menjalankan ibadah puasa gitu ya. Karena untuk orang sakit tidak wajib berpuasa. Nanti sakit yang sebagaimana. Nah, ini ada berapa orang yang sebenarnya diberikan ruksoh. Ruksoh itu berarti semacam keringanan ya, hadiah ya dari Allah gitu ya untuk tidak berpuasa di bulan itu di hari-hari itu di bulan Ramadan gitu ya. Nah, yang pertama adalah orang yang sakit. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi untuk yang sakit, kalau sakitnya masih memungkinkan sembuh, maka dia misalnya hari itu tidak bisa puasa, dia nanti mengkodok di luar bulan Ramadan. Jadi misalnya dia panas, terus kemudian tidak kuat gitu ya kalau harus berpuasa, demamnya tinggi gitu ya. Tapi kan itu masih memungkinkan untuk sembuh, maka dia mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Tapi untuk yang sakit yang tidak memungkinkan atau mungkin tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka bagaimana? Dia cukup membayar fidyah. Mungkin ada yang kena sakit kanker, terus mungkin kan dalam perawatan itu mungkin sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan. Ternyata satu saat dia sembuh. Kemarin sudah bayar fidyah gimana? Ya sudah, cukup itu tidak harus mengkodok kalau itu kan sudah tergantikan dengan fidyahnya. Karena kemarin kan taunya sakitnya tidak mungkin sembuh gitu ya. Ternyata Allah berikan kesembuhan gitu ya. Nah itu ya untuk yang kondisi sakit. Tapi kalau sakit masih mampu puasa ya tetap harus puasa ya Bu ya. Mungkin hanya sakitnya sakit pusing atau sakit gigi gitu ya. Kan masih sanggup puasa ya. Nah, itu jangan jangan mengambil ruksa ini. Tapi kalau yang sakit sekiranya benar-benar tidak bisa untuk berpuasa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk wanita haid dan nifas, gitu ya, maka dia wajib mengkodok puasanya. Gitu ya. Kalau
haid ya nanti sudah ada hitungan harinya kalau menurut Imam Syafi'i sampai 15 hari untuk masa sucinya itu ya. Nah, jadi kita biasanya haidnya berapa hari gitu ya. Kita sudah tahu nanti yang menggantinya sejumlah hari yang ditinggalkan gitu ya. Terus kemudian untuk musafir. Musafir itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Gitu ya. Nah, untuk musafir, nah syaratnya dikatakan musafir pertama dia meninggalkan batas kota sebelum subuh. Kalau misalkan dia mungkin perjalanannya setelah subuh, dia misalnya baru keluar kota, maka dia dijelaskan itu ya menurut pendapat terkuat dia tetap harus puasa hari itu. Jadi kalau kita keluar kota, misalnya malam perjalanannya boleh besoknya kita berbuka karena kita termasuk musafir. Tapi kalau kita berangkatnya pagi hari atau mungkin siang hari yang disempurnakan puasanya hari itu. Terus yang kedua safarnya harus safar tawil. Nah, safar itu ada dua, kalau menurut mazhab Syafi'i ada safar kosir itu sekitar 24 kilometer ya. Jadi mungkin kalau bahasanya safar pendek ya, dekat itu jaraknya. Kalau ini kita tidak harus berbuka, tapi kalau safar tawil itu safarnya yang panjang sekitar 4 burut gitu ya. 4 burut itu kalau dihitung sekitar 84 atau 88 kilometer ya. Nah, itu boleh berpuasa. Berarti dari sini mungkin ke Surabaya atau dari sini ke Banyuwangi masuk ya. Banyuwangi kota tapi bukan Banyuwangi Kalibaru ya. Nah, boleh gitu ya. Tapi kalau sekiranya misalnya kita masih kuat berpuasa ya silakan berpuasa. Kalau misalkan tidak kuat silakan mengambil rukhsahnya, boleh nanti kita mengkodok di luar bulan Ramadan gitu ya. Dan yang ketiga syaratnya perjalanannya bukan untuk maksiat. Nah, kemudian untuk wanita hamil dan menyusui gitu ya. Nah, ini kalau dijelaskan di dalam hadis, sungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan musafir dari puasa, mengurangi rakaat salat, meringankan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, untuk ini ada perbedaan pendapat ya Bu di kalangan ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, dia cukup mengkodok. Nah, untuk yang hamil atau menyusui nanti dia mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai hamilnya dan menyusuinya dia cukup kodok. Kalau menurut mazhab Maliki cukup membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i kodok dan fidyah. Nanti saya rinci sedikit di bawah. Untuk yang lanjut usia bagaimana? Untuk orang-orang yang lanjut usia dan sudah tidak kuat puasa, maka cukup membayar fidyah. 1 mud itu takarannya sekitar 2/3 liter atau 3/4 kilo. Ya, ada ulama yang berpendapat sekitar 0,6 kilo, ada yang berpendapat 0,75 kilo. Tapi karena kita di Indonesia biasanya kan menggunakan beras. Beras itu kan nggak sama seperti kurma atau anggur yang bisa langsung dimakan tanpa lauk. Sehingga ulama ada yang berpendapat ya setidaknya disempurnakan menjadi 1 kilo. Nah itu. Oke. Nah, oh ternyata tidak saya tuliskan di sini. Jadi ini ya, eh jadi untuk wanita itu ya, misalkan gitu ya, dia itu kadang kan ada yang hanya khawatir untuk dirinya sendiri ya Bu ya. Misalkan dia khawatir untuk bayinya, maka cukup mengkodok saja gitu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu ya, kalau misalkan dia khawatir terhadap dirinya itu ya, maka dia membayar fidyah. Kalau terhadap dirinya dan bayinya itu ya, maka dia kodok apa? Kalau terhadap dirinya saja bayi dirinya saja itu ya maka kodok dan fidyah. Gitu ya. Terus kemudian cara membayar fidyah ini, jadi menurut mazhab Syafi'i dan Maliki dia membayarnya 1 mud dan itu harus bahan pokok. Nah, jadi tidak ini ya, tidak boleh dirupakan dalam bentuk uang, tapi harus makanan pokok. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, besarnya 2 mud itu boleh dirupakan dalam bentuk makanan pokok atau dalam bentuk uang.
Kalau dalam bentuk uang itu dibayarkan 60.000 per harinya sekitar itu ya. Mungkin tapi kalau kita hitung berapa ya, barangkali memang 60.000 ya kalau saya ngitungnya. 1 kilonya berapa beras ya, Bu? Oh, 15, berarti sekitar ini ya, 30.000 ya. Ya, tambah makanya Imam Hanafi menghitungnya sekitar 50 sampai 60.000 itu sudah perkiraan sama bahan lauknya gitu ya. Oke. Eh, pokoknya hitungannya satu orang satu mut gitu ya, Bu. Oke. Kalau menurut Imam Hanafi satu orang dua mut. Ya. Nah, itu. Terus kalau untuk ini makanan matang gitu ya, menurut pendapat ulama ya sekalian beserta lauknya tadi gitu ya. Tapi kalau tidak makanan matang ya berarti berupa beras itu aja yang diberikan ya. Nah, tadi yang mengenai wanita hamil tadi atau menyusui, jika khawatir untuk kesehatan dirinya hanya wajib kodok. Kalau untuk kesehatan janinnya yang disusui itu kodok dan fidyah. Kalau untuk dirinya dan bayinya kodok tanpa fidyah. Oke, insya Allah itu ya yang bisa saya sampaikan itu ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rukun puasa gitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengetahuan buat kita bersama. Sebenarnya masih banyak bahasan yang lain gitu ya, tapi karena keterbatasan waktu, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya habis. Barangkali saya kembalikan ke moderatornya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kalau kata Ustazah sedikit, tapi sebenarnya banyak sekali ya Bu ya. Ini udah waktunya sekitar 1 jam kita berlalu gitu. Masya Allah, nggak kerasa mungkin karena memang kalau terkait dengan fikih Ramadan sepertinya 1 hari, apalagi 1 jam itu sepertinya nggak cukup gitu ya. Tadi sebenarnya sudah banyak poin yang dijelaskan oleh Ustazah. Jadi mulai dari kapan kita mulai berpuasa gitu kan ya, kemudian rukun puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa tadi mungkin sudah banyak yang tahu atau mungkin ada beberapa poin yang baru tahu gitu kan ya. Kemudian ada persoalan kontemporer yang sebenarnya banyak sekali gitu kan. Tadi mungkin hanya beberapa contoh yang dicontohkan oleh Ustazah gitu kan, terkait dengan tadi misal pasta gigi gitu kan ya, kemudian bius dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang syarat berpuasa gitu. Ini sebenarnya juga hal yang penting sebenarnya yang harus kita pelajari gitu. Yang wajib berpuasa itu siapa saja sih gitu kan. Kemudian golongan yang mendapatkan ruksoh ya atau mendapatkan keringanan, dan juga tadi yang terakhir adalah mengenai pembayaran fidyah seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Sebelumnya Ustazah Barakallah materinya luar biasa sekali. Dan mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, ya kami berikan juga kesempatan untuk yang online menanyakan terkait dengan tema pada pagi hari ini gitu. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin kami memberikan informasi gitu terkait dengan Majelis Taklim An-Nisa. Mungkin tadi ada yang baru saja hadir gitu ya. Jadi Majelis Taklim An-Nisa selama bulan Ramadan ini juga membuka donasi ya, donasinya terkait dengan buka bersama, juga membuka untuk open ini takjil gitu. Takjil bersama Majelis Taklim An-Nisa, kemudian zakat fitrah kami juga menerima gitu ya. Kemudian infak dan juga cinta Quran. Jadi mungkin dari ibu-ibu yang mau menginfakkan, misal mau ikut ya dalam program Cinta Quran, silakan bisa menghubungi ya mungkin salah satu yang kenal gitu ya dari pengurus Majelis Taklim An-Nisa. Juga insya Allah mungkin bingung anak-anak gimana ya kegiatannya selama bulan Ramadan gitu. Insya Allah kita juga ada kegiatan kajian anak gitu. Ya nanti bisa menghubungi salah satu pengurus Majelis Taklim An-Nisa yang sudah dikenal gitu ya. Kemudian juga insya Allah masih ada open donasi untuk pembangunan Anissa Center gitu. Jadi di sini insya Allah akan menjadi pusat kegiatan dari Majelis Taklim Anissa. Seperti itu. Kemudian kajian rutin ibu-ibu sekalian, mungkin bingung juga mau kajian di mana ya untuk menambah ilmu. Insya Allah Majelis Taklim Anissa ada kajian rutin
yang dilaksanakan di minggu kedua setiap bulannya gitu. Ada namanya Kamilah gitu. Dan mungkin yang fenomenal, fenomenal itu adalah kajian tahsin gitu. Jadi kalau di masjid ini insya Allah ada ya, Ibu ya, kajian tahsin offline gitu. Dan kami juga ada yang online gitu. Mungkin saudara-saudara dari ibu-ibu sekalian yang bingung mau ngaji di mana, yang jauh mungkin nggak di Jember, bisa juga daftar yang online gitu ya. Kalau di sini anggotanya berapa Ibu? Oh, oh, Masya Allah, udah banyak ya, 15-16. Bersama Ustazah Farah ya. Iya, Alhamdulillah. Baik, mungkin ada yang mau diputar videonya, Mbak Ulfi? Masih belum ya, masih mau mencari ya. Ini sebenarnya biar Ustazahnya istirahat dulu sebentar gitu ya. Sebelum ntar lagi mau jawab-jawab pertanyaan. Ada ya? Boleh mau diputar dulu videonya dari kami ya? Yang menangani itu baca lomba viewernya sampai 100 loh. Itu yang viewer 60%. Sekarang mau itu KKN, kata share. Kata kata di sini bisa itu kalau like 60%. Kemarin nggak gitu. Karena view berapa? 100 loh. Tapi itu sama menjadi kita nggak pernah upload ke YouTube kita ya. Saya mau terus ada kan harus verifikasi dulu kalau passwordnya. Kita harus pakai ini passwordnya kan harus verifikasi kan mesti dia punya saya. Oh iya. Khawatir usaha nggak online gitu. Oh alang. Dikit aku bisa baca ya. Yeah. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit profil dari kami, Bu Ibu. Satu lagi tadi lupa, kalau mau ikut program tahfidz atau hafalan gitu, Ibu, di sini juga kami ada gitu ya.
Jadi mungkin apa saja, mungkin nanti nanya saja ya di Majelis Taklim An-Nisa, insya Allah banyak tersedia banyak program gitu. Baik, Ibu-Ibu ada yang mau bertanya mungkin dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Roida? Oh, nggak, siap. Nggih. Oke, siap. Dari Ibu siapa? Sri Sundari. Ibu dari sini? Oh, dari Bukit Permai. Ya, baik. Ya, dari sakit ayan gitu, Ustazah. Jadi kira-kira itu bagaimana puasanya gitu. Oke, gitu ya, Bu ya. Tunggu, Ustazah. Ya, Oh, langsung dijawab. baik. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ya, siap. Alamatnya kami di saya lupa ya. Jalan mana Ustazah? Yang Ustazah sih ya. Gang Barokah. Gang Barokah di Jalan Suprapto ya Ustazah ya? Ya, Legend Oh Suprapto. ya, di Jalan Lejen Suprapto. Di sebelahnya hoki itu Ibu. Ada gang itu masuk situ di Gang Barokah. Ya, ada lagi Ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit terus mengandung bulan Ramadan, beliau tidak bisa berpuasa karena itu sampai meninggal saat ini. Banyak tanya apa perlu diganti dengan fidyah untuk puasa suaminya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih dari Ibu. Bu Munifah nggih. Dari lingkungan sini, Ibu. Oh, nggih, baik. Yang online ada yang nanya, Mbak? Satu atau? Oh ya, boleh ya Ustazah ya? Iya. Dari Mbak Indah ya, Alvan bertanya bagaimana jika orang tua yang sudah lanjut tidak mampu untuk berpuasa dan juga tidak mampu untuk membayar fidyah. Apakah ahli warisnya yang akan membayarkan fidyahnya? Jazakillah khair. Baik, ada 3 pertanyaan berarti Ustazah. Yang pertama, kasusnya adalah ketika orang tersebut sakit ayan gitu, bagaimana puasanya. Yang kedua, sudah sakit sampai meninggal orang tersebut, kemudian apakah harus tetap membayar fidyahnya. Dan yang ketiga tadi kalau tidak mampu berpuasa juga tidak mampu fidyah gitu, apakah ahli warisnya yang kemudian membayar fidyahnya? Begitu Ustazah. Ya. Ya, kalau berkaitan dengan, Bismillah saya coba jawabnya, berkaitan dengan penyakit ayan tadi ya, ini kan sama kategorinya dia tidak sadar ya selama berapa waktu. Nah, kalau misalkan dia setelah itu sadar, dia boleh menyempurnakan puasanya gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai sehari dia tidak sadar gitu ya, maka dia wajib mengqadha gitu ya. Berarti puasanya hari itu batal. Nah, ini untuk yang penyakit ayan. Terus kemudian yang kedua, ada yang sakit kemudian sampai meninggal. Sebenarnya selama sakit itu kan harusnya sudah membayar fidyah gitu ya. Jadi kalau ternyata belum membayar fidyah gitu ya, maka di sini digantikan sama ahli warisnya untuk membayarkan fidyahnya gitu ya. Jadi untuk mengganti puasanya itu. Jadi kalau memang masih ada ahli warisnya dan mampu, ya maka dia yang membayarkan fidyahnya untuk yang sakit selama hari yang ditinggalkan kemarin tuh. Kenapa? Karena memang posisinya kan waktu itu dia kondisi masih hidup gitu ya di bulan Ramadan itu ya, hanya kondisi sakit. Nah, untuk orang sakit kan kalau memang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya tadi boleh membayar fidyah itu tadi gitu ya. Nah, ternyata mungkin ada kondisi pada saat itu ibunya tidak mampu gitu ya, tapi kan masih ada ahli warisnya sebenarnya yang mungkin mampu membayarkan itu ya. Nah, beda lagi kalau tidak mampu ya seperti tadi ya.
yang malah mendapat korma dari Rasulullah ini. Nggih. Ya memang kalau di dalam Islam itu ya agama rahmat ya, tapi ya memang misalkan memang mampu ya diusahakan gitu ya untuk apa namanya melunasi hutangnya itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan yang berhutang orang tuanya belum mampu ya maka ahli warisnya itu yang nanti membayarkan. Insya Allah ini mungkin insya Allah menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Oke, itu kalau untuk hal ini insya Allah tidak ada khilaf gitu ya di kalangan ulama itu ya. Yang ada khilaf itu tadi berkaitan dengan gila ya apa gila tidak sadar atau pingsan atau ayan itu tadi gitu ya. Tapi insya Allah untuk yang tadi untuk ayan ya ulama yang pendapatnya ini terkuat ya itu tadi. Jadi kalau misalkan masih bisa sadar sehari itu ya maka puasanya disempurnakan harus disempurnakan. Ya insya Allah itu. Nggih. Oke. Kalau kita menangis bagaimana? Nggih. Keluar air mata. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Eh, pokoknya menangis ya Bu. Jadi tidak ada larangan kita menangis pada saat kita beribadah ini ya, beribadah puasa ya Bu ya. Ulama-ulama dulu itu malah, nggih. Ya memang pertanyaannya bagus deh. Jadi kalau ulama-ulama zaman dulu pun gitu ya, kadang mereka kalau membaca Al-Qur'an itu sampai menangis gitu ya. Bahkan ada yang kemarin cerita ke saya ketika umroh itu kan diceritakan kisahnya waktu di perang Uhud itu kan ada dua pemuda yang itu ya saling narik badannya waktu setelah perang Uhud selesai gitu ya. Subuhnya Rasulullah itu menyampaikan wahyu yang kemarin ikut perang Uhud harus berangkat lagi gitu ya. Nah, terus kemudian ada dua kakak beradik itu karena dia tidak kuat badannya itu ya sudah luka-luka jalan aja nggak sanggup akhirnya gimana gitu ya ya udah saling tarik badannya nanti kamu tarik badan saya setelah itu saya yang narik badanmu sampai dia itu ke hadapannya Rasulullah gitu ya mau berangkat perang aja sampai tarik-tarikan badan seperti itu kan kisahnya mengharukan terus sampai akhirnya ada yang nangis gitu ya selama ibadah puasa boleh nggak sih seperti itu ya nggak apa-apa Bu gitu ya jadi tapi nanti asalkan air matanya tidak masuk dan diminum gitu ya. Kalau sebatas mungkin kadang kalau kita nangis kan ada kelenjar yang di situ kemudian keluar ingus juga gitu ya dikeluarkan aja ingusnya gitu ya nggak usah ditelan ingusnya ya Bu. Lumayan untuk air minum nggak boleh ya kalau yang sampai itu yang nggak boleh gitu ya tapi kalau sebatas nangis nggak apa-apa ya. Gitu. Sebanyak apapun insya Allah nangisnya nggak batal asalkan tidak diminum airnya. Insya Allah itu. Ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah sudah terjawab semua ya untuk pertanyaan dari Bu Sri, Bu Munifah ya tadi dan juga tadi Mbak Indah gitu. Jadi memang, oh nggih, Bu siapa tadi? Bu, oh, oh dua orang berdiskusi ya Bu ya. Oke, tadi karena tidak dibahas di PowerPoint ya Bu ya. Orang yang menangis tuh boleh nggak? Iya, oke. Ya, tadi sama Bu Sugeng dan Bu Ana kolaborasi. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah aktif dan juga apa namanya bersemangat gitu ya untuk berkumpul di majelis ilmu pada pagi hari ini. Dan ya untuk peserta online juga tadi ada berapa berarti? Ada 26 peserta, alhamdulillah. Dan itu semuanya tidak dari Jember ya, tadi ada yang dari luar kota juga gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi, jazakumullahu khairan. Mohon maaf mungkin ada salah kata yang dari kami gitu. Atau mungkin ada closing statement dulu dari Ustazah yang ingin disampaikan pada kami semuanya. Oke. Insya Allah dari ini ya bahasan ini maka kita mari bersama-sama gitu ya Bu menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa kita gitu ya supaya apa supaya kita tidak hanya dapat lapar dan hausnya tapi puasa kita itu benar-benar
menjadi ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Amin. ya. Ya insya Allah itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kekeliruan. Saya kembalikan ke Ustazah Cici. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Sekali lagi, Ustazah Roida yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Kita akhiri ya majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Oke, siap. Oh gitu.